Tema firman Tuhan, perkataan terbalik. Artinya perkataan terbalik apa? Ketika sekarang resesi keuangan terjadi, kita berkata, Tuhan yang saya sembah adalah Allah Yehova Jireh. Memang ketika street text, raksasa tekstil ditutup, benar. Apa yang dicatat oleh Alkitab ini terjadi masa yang sukar. Sementara terjadi bulan bertambah bulan semakin sulit. Dan mari kita sebagai istri, kita topang suami kita lewat perkataan yang menguatkan. Ketika suami kita pulang dari kantor, pulang kerja, aduh saya tidak dapat apa-apa. Ketika suami kita ojek online, sopir-sopir online, Grab, Maxim, dan ketika dia pulang rumah seharian, aduh penumpang sepi. Kita akan berkata sebagai istri, Pak, hari ini memang betul sepi, tapi besok, lusa, Tuhan akan memberkati. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu sangat besar. Ini memang di depan mata nyata, faktanya begitu. Tetapi kita sebagai orang percaya perbiasakan setiap bangun pagi, apabila ada kekhawatiran masuk di pikiran kita, kita akan berkata, bolehlah. Keadaan memang seperti ini, sepertinya usaha kita sudah mau gulung tikar. Secara nyata pembelinya sedikit, tetapi kalau kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-9, mereka membalikan keadaan. Ini 10 orang ini bagaikan kalimat-kalimat mereka yang meracuni otak seluruh bangsa Israel. Dicuci, otaknya langsung memberontak. Ini temanya, Lai berkata pemberontakan Israel. Kenapa? Ulah dari perkataan 10 orang. Hati-hati dengan perkataan kita. Kalau kita berkata, aduh anak kita memang bodoh ya. Saya juga memang bodoh waktu SD. Jangan kita rubah perkataan terbalik. Oke, saya SD dulu. Papa SD memang tidak naik kelas. Tetapi saya percaya janji firman Tuhan adalah ya dan amin. Saya percaya Tuhan yang berfirman, Dia tidak pernah ingkar janji. Saya percaya kuasa Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah ragukan firman Tuhan ini. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Kalau kita membatasi kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan pun akan terbatas. Kuasa Tuhan akan tertutup rapat-rapat. Tetapi perkataan terbalik artinya apa? Ketika orang menyepelekan kita, memang kamu punya orang tua, opa oma memang miskin. Oke lah, opa oma saya miskin, orang tua saya miskin. Tetapi saya mau putuskan kemiskinan itu di dalam nama Yesus. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang maha besar. Tuhanku maha besar, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan. Tuhan kita Raja yang maha besar, Raja yang dahsyat. Dunia ini semakin lama semakin susah. Pertengahan tahun semakin susah. Akhir tahun 2025 semakin susah. Kenapa? Karena memang Alkitab sudah menggariskan. Kalau Alkitab menggariskan masa yang sukar,
presiden manapun, gubernur manapun, wali kota manapun tidak mampu mengubah masa yang sukar ini. Tetapi mari kita perkatakan terbalik. Oke, memang Alkitab mencatat seperti itu, tapi ada pemeliharaan khusus bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang suka memuji Tuhan, orang-orang yang suka meninggikan nama Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Ketika kekhawatiran datang di pikiran kami, wajar 6 orang anak setengah lusin, tetapi kami berkata, Tuhan sanggup memenuhi keperluan kami. Allah kami yang kami sembah tidak kalah dengan keadaan. Iman itu artinya mengalahkan keadaan yang ada di depan mata. Dan saya yakin dan saya percaya ketika kita perbiasakan perkataan terbalik. Oke, di depan kita negatif, di depan kita melemahkan, tulang-tulang sendi-sendi kita, lutut kita rasa-rasanya mau berdiri bangun tidur, nggak mampu. Tapi kita berkata, Tuhan, saya percaya Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Kalau bangsa Israel pernah berjalan di lautan yang kering, ketika bangsa Mesir menyerang, Tuhan yang sama, yang Allah yang saya percayai adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa di langit, di bumi, dan di surga. Tuhan Yesus memberkati channel ini, pemirsa ini. Haleluya. Amin.